Pertanyaan pertama, apa makna santri menurut kamu? Santri menurut Ana adalah pelajar yang tinggal di sebuah tempat yang bernama pesantren. Di pesantren, dia belajar bagaimana cara hidup bersama-sama. Di pesantren pun dia belajar bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana beragama, bagaimana beradab kepada setiap orang. Maka itulah santri. Apa alasan kamu lebih memilih sekolah di pesantren daripada sekolah umum? Alasan Ana sebenarnya simpel, namun insya Allah dapat direnungi. Ana ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kehidupan Ana. Yang dengan ini, setiap yang Ana lakukan sekarang ataupun di masa yang akan datang dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat kamu tentang sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa pesantren adalah tempat penitipan dan buangan anak-anak nakal yang sudah diatur oleh orang tuanya? Menurut Ana, pernyataan ini, Ana tidak setuju dengan pernyataan ini. Bagaimana? Seperti itu karena tidak semua anak nakal ada di pesantren. Di pesantren, anak-anak memiliki bakat-bakatnya tersendiri. Walaupun dia bisa dibilang anak nakal juga. Tapi di sini kita hidup bersama, belajar agama bersama, yang dengan itu kita dapat belajar bagaimana kita hidup di pesantren. Maka bagi kalian yang memiliki pemikiran bahwa antum dititipkan ataupun dibuang oleh orang tuanya karena kenakalan antum, maka ubahlah mindset kalian. Mungkin inilah jalan terbaik yang telah Allah pilihkan dengan masuk pesantren untuk kalian semua. Demikian. Selanjutnya, menurut kamu, skill atau keterampilan apa saja yang harus dipelajari dan dikuasai oleh santri selama di pesantren? Pertama, yang pastinya mengenal agama kita itu sendiri, agama Islam. Bagaimana kita beragama, kita dapat menegakkan syariat Allah di setiap kehidupan kita, amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu mungkin dari skill-skill atau sesuatu yang dapat kita kuasai di pesantren adalah kita dapat mengembangkan bakat-bakat atau mengasah keterampilan-keterampilan yang kita miliki di pesantren ini. Kita hidup di pesantren dengan teman-teman yang bermacam-macam, baik dari suku, bahasa, dan lain-lain. Maka dengan tempat pesantren ini, apapun yang kalian minati juga pun bisa kita lakukan di sini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, apa standarnya santri dikatakan sukses nyantren? Sukses nyantren bagi Ana yang pertama, ketika dapat membanggakan orang tua, itulah arti kesuksesan pertama nyantren di pesantren bagi Ana. Yang kedua, kemandirian yang Ana dapatkan selama hidup di pesantren. Sholat dengan kesadaran sendiri, pergi ke masjid, melakukan ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah. Dan bukti selanjutnya bagi Ana sukses nyantren itu adalah ketika Ana dapat membaca Al-Quran
dan memiliki hafalan yang cukup, dan insya Allah 30 juz insya Allah ta'ala. Demikian. Menurut kamu, kenapa ada santri yang sudah nyantren 3 tahun bahkan 6 tahun tapi karakter atau perilakunya masih buruk dan jauh dari harapan orang tuanya? Nah, bagi ana ini adalah kesalahan dia dalam mengikhlaskan atau meluruskan niatnya dalam belajar. Dia salah menempatkan niatnya untuk belajar di pesantren ini karena dia tidak memiliki motivasi, tidak memiliki tujuan jadi apa setelah lulus dari pesantren ini. 3 tahun, 6 tahun, dia hanya nyantren, hanya masuk sekolah karena dipaksa orang tuanya. Maka luruskanlah niat-niat kita dalam belajar di pesantren ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk peran seorang santri saat berada di lingkungan masyarakat? Yang pertama pastinya kita bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kita pertama-tama mungkin bisa berpartisipasi kegiatan masyarakat, baik kegiatan agama maupun sosial. Kita bisa menjadi contoh yang baik dalam kegiatan tersebut. Kita mencontohkan bagaimana kita bermuamalah, berbuat kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih kecil. Itu bisa kita contohkan bagaimana seorang santri dalam kehidupannya. Contoh lain, kita bisa berdakwah. Tidak perlu dakwah yang langsung ngomong besar-besaran depan orang. Kita bisa mulai dengan kecil-kecilan dari teman kita, keluarga, teman-teman di sekitar, dan lain-lain. Ya, dengan itu kita bisa menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam mencegah keburukan. Ya, mungkin demikian. Pertanyaan selanjutnya, apa rencana kamu ke depan setelah menyelesaikan masa pendidikan di pesantren? Yang pertama, Anda ingin melanjutkan studi Anda atau pendidikan ke jenjang selanjutnya setinggi mungkin. Pertama, Anda ingin melanjutkan studi S1 jurusan diniyah, terkhususnya di Universitas Islam Madinah. Dan jika memungkinkan, Anda pun ingin melanjutkan S2, bahkan S3 sekalipun. Maka setelah itu, Anda ingin jadi apa? Anda ingin jadi pengusaha yang bisa meninggikan agama Islam di setiap aspek kehidupannya. Anda ingin jadi seseorang yang bermanfaat, sebagaimana sebuah pohon yang terus berbuah. Semakin dia menumbuh, semakin banyak buahnya, semakin bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi kaum muslimin, baik di Indonesia maupun di dunia, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Syukran. Demikian. Saya Hisyam Hanif, santri dari Indramayu, mengucapkan selamat Hari Santri Indonesia 2022. Bagi santri semua, berjuanglah, bersemangatlah, banggakan kedua orang tua dan guru-guru, banggakan diri kita sendiri. Sampai jumpa di masa depan, di hari yang akan datang. Saya yakin kita akan bertemu dengan kesuksesan kita masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.